Shalom, selamat pagi GC. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Dan kita percaya Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang mau hidup dalam rencananya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa satu kali lagi kami beribadah dan menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini Engkau mengurapi dengan pengurapan yang khusus, pengurapan yang mengajar kami, baik kami yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, thank you so much Pastor Lia, Pastor Andi yang telah memberikan kesempatan buat saya bisa membagikan firman Tuhan hari ini, di mana pesan yang saya sampaikan ini memang berbau profetik yang bisa bikin hati kita menggelitik, tetapi akan membuat kita hidup lebih asik gitu. Ya, puji Tuhan. Siapa yang masih bersyukur menjadi orang Kristen? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, masih bersyukur. Ya, yang mengikuti ibadah secara online juga masih bersyukur jadi orang Kristen ya. Kasih reactionnya, puji Tuhan ya. Karena fakta menyatakan dunia saat ini sedang diliputi dengan ketidakpastian. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Allah selalu punya kepastian. Suatu bangsa bisa mengalami goncangan. Tetapi firman Tuhan menyatakan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa itu terbatas. Tetapi firman Tuhan menyatakan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Karena itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Artinya logistik kerajaan sorga itu unlimited. Ya, jadi kalau keluarga besar Grow Community Church dan bagi saudara dari manapun saudara berasal, tetapi yang sudah lahir baru di dalam Kristus, ingin mengalami apa yang kerajaan Allah siap lepaskan, kuncinya adalah ini sebagai tema kita. One spirit, one heart, and one purpose. Ya, apa maksudnya one spirit? One spirit artinya bagi kita yang sudah lahir baru di dalam Kristus, kita menjadi satu roh. Roh Kudus yang memenuhi kita. Karena itu bangun keintiman dengan Tuhan. Bulan ini kita masih bicara tentang keintiman, intimacy with God. One spirit, one heart, satu hati. Karena firman Tuhan yang sama, firman Tuhan dan keintiman dengan Roh Kudus, itu yang membuat kita bisa sehati. One heart. Nah, tetapi saudara, kita sehati dengan Roh Kudus, kita sehati dengan sesama tubuh Kristus, kita juga harus punya one purpose. Tujuan yang sama. Karena keintiman dengan Tuhan dan keintiman dengan sesama, kita bisa bersama-sama mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita masih belajar tentang keintiman dengan Tuhan, di mana keintiman itu bisa terwujud karena ada kasih. Setuju ya? Gak mungkin bisa intim kalau tidak mengasihi. Ya, karena itu saudaraku, keintiman dengan Tuhan juga diwujudkan dengan kasih kita kepada Tuhan. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya, 2-3 ada di layar. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, segala perintah Tuhan. Bukan hanya yang kita suka, mungkin sesuatu yang berat buat kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau
untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, itu sih jangan diragukan lagi deh. Tuhan sudah membuktikan. Dengan kematiannya di kayu salib, kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia genapi janjinya, Roh Kudusnya dicurahkan, itu bukti bahwa dia mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui, Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui sama-sama apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan. Yang ia nyatakan lewat doanya yang sangat terkenal. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes pasal 17 ayat 22 dan 23. 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Hal yang menarik di sini Yesus berkata, aku telah, bukan akan. Tapi telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan di dalam bahasa Yunani adalah doxa. Bahasa Ibraninya adalah kavod. Maknanya itu cukup luas, saudara. Antara lain bicara mengenai keagungan, kehormatan, kemasyuran, bobot yang berat, sesuatu yang bernilai tinggi. Itulah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dahsyat enggak? Dan kemuliaan yang telah diberikan itu supaya kita menjadi satu. One spirit, one heart, one purpose. Nah, ketika dipakai untuk Allah, kavod, salah satu artinya adalah kehadiran Allah yang nyata. Kemuliaan yang bisa dirasakan, yang bisa terlihat. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, bahwa ketika dipakai untuk Allah, kavod itu salah satu artinya kehadiran Allah yang nyata. Kemuliaan yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan bahwa ada ada 2 ayat yang saya catat di sini dan beberapa poin yang artinya begitu luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara bisa lihat ya di layar kita. Saya akan singkat-singkat aja untuk mengambil makna dari setiap kalimat yang tercantum di dalam terjemahan The Passion Translation. Yang pertama dikatakan, the very glory you have given to me, I have given them. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Jadi kemuliaan di sini bukan saja soal kemegahan lahiriah, tetapi bicara hadirat Tuhan. Karakter ilahi, kasih, kebenaran, kehidupan rohani dari Kristus. Artinya apa? Artinya Yesus membagikan kehidupan. Dia membagikan sifatnya kepada semua orang yang sudah percaya. Karena pemberitaan dari murid-muridnya Tuhan Yesus yang mula-mula berarti juga kepada saudara dan saya, bukan? Jadi bukan hanya berdoa untuk ke 12 murid mula-mulanya saja. Tetapi juga kepada mereka, firman Tuhan katakan. Ya, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti itu untuk saudara dan saya.
Untuk saudara dan saya yang ada hadir secara onsite maupun untuk saudara yang mengikuti juga secara online. Kalau kita percaya dengan pemberitaan murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus, maka kita juga menerima kemuliaan itu. Lalu dikatakannya lagi begini, so that they will be joined together as one. Supaya mereka dipersatukan menjadi satu. Jadi tujuan dari kemuliaan itu adalah persatuan. Jadi mohon maaf saudara, kalau minta kemuliaan Tuhan dinyatakan, tapi dalam hatimu belum mau bersatu, malah menolak untuk bersatu, kamu gak akan mengalami kemuliaan itu. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bisa aja terluka, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati. Tapi jangan mau dikuasai oleh kekecewaan. Jangan mau dipenjara oleh sakit hati. Nanti di ibadah yang ketiga, saya akan bagikan from scars to wisdom. Dari luka menjadi bijaksana, berhikmat. Jadi saudaraku, tujuan dari kemuliaan itu adalah persatuan, bukan saling bersaing. Bukan ego pribadi dibiarkan tumbuh. Tapi hidup dalam kasih dan keselarasan. Jadi kalau bersatu tapi masih punya di dalam hatinya keinginan untuk bersaing. Dan terus saja mengembangkan egonya. Mohon maaf nih. Yesus yang mana yang kamu sembah? Mohon izin, di Alkitab ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas. Yesus yang mana yang disembah? Persatuan rohani lahir ketika orang memiliki hati Kristus. Jadi kalau susah atau enggak mau bersatu, berarti dia belum memiliki hatinya Kristus. Walaupun jabatannya pendeta. Ya, Yesus yang mana nih? Ya, jangan sampai kita menciptakan Yesus menurut keinginan saya sendiri. Kita menciptakan Tuhan sesuai dengan yang kita mau. Berikutnya di dalam The Passion Translation dikatakan, experience the same unity that we enjoy. Mengalami pengalaman kesatuan yang sama seperti yang kita nikmati, kata Yesus. Kita, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ini sangat dalam saudara. Karena Yesus sedang berbicara tentang relationship antara Bapa dengan anak. Ingat doanya Yesus waktu di Yohanes 17 ini ketika dia masih sebagai manusia. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dikatakan experience the same unity that we enjoy. Hubungan Bapa dengan anak yang penuh kasih, penuh kepercayaan dan tidak terpisahkan. Ini doanya Yesus supaya manusia yang sudah lahir baru di dalam Kristus mengalami kualitas hubungan seperti Yesus dengan Bapa. Bapa dengan anak. Dan itu terjadi, yang Yesus harapkan terjadi di dalam komunitas orang percaya. Baik di keluarga, komunitas gereja, atau komunitas rohani lainnya. Itu yang Yesus doakan. Jadi inti ayat ini adalah Tuhan rindu manusia hidup dalam kesatuan kasih yang lahir di hadiratnya dan karakter Kristus di dalam mereka. Bukan hanya bersatu secara luar, secara lahiriah, tetapi benar-benar terhubung dengan kasih, damai yang tujuannya adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan dengan melakukan amanat agung. Ya. Nah, ayat 23-nya ini menarik juga saudara. Di dalam The Passion Translation dikatakan,
Ada beberapa poin penting di sini dikatakan, you live fully in me and now I live fully in them. Ini berbicara tentang hubungan rohani yang sangat dekat. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam orang percaya. Artinya apa? Artinya kehidupan, karakter, kasih, dan Roh Kudus, Roh Kristus itu sendiri yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Jadi, kalau nggak mau bersatu, kira-kira roh apa yang bekerja di dalam dia ya? Kalau nggak mau bersatu, kalau nggak mau unity. Dikatakan, perfect unity, kesatuan yang sempurna. Kesatuan yang dimaksud ini bukan sekedar kompak secara organisasi, tetapi saling mengasihi, saling menerima. Ada hubungan saling yang positif, saling mengampuni, saling mendukung, saling memperhatikan. Dan dampak dari yang namanya perfect unity itu adalah the world will be convinced. Dunia lebih gampang, lebih mudah percaya kepada kasih Tuhan. Ketika umat Tuhan hidup dalam kasih dan persatuan. Bukan hanya kata-kata. Oh saudara, pada waktu saya merenungkan ini, dikatakan bahwa dunia akan percaya. The world will be convinced. Aku gak bisa ngebayangin, jujur. Gak bisa ngebayangin apa yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan lakukan sampai dunia percaya. Dunia yang sedang goncang hari-hari ini. Dunia yang sedang mengalami ketidakpastian global hari-hari ini. Bangsa lawan bangsa, perang terjadi di mana-mana. Tiba-tiba, ayat ini digenapi. Dunia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Karena itu saudara, kesatuan tubuh Kristus akan membuat dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat manusia. Saudara, memang untuk bisa bersatu itu gak gampang. Kita bicara keintiman dengan Tuhan, rasanya menurut perasaan kita lebih gampang ya. Karena kadang juga manusia menyebut dirinya intim menurut perasaannya. Tapi kalau Tuhan tunjukkan bukan soal perasaan, tapi bukti. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Tapi praktiknya keintiman, kesatuan dengan manusia, itu gak mudah. Betul gak? Ada sikap-sikap kelakuan yang kalau saya singkat dengan satu kata, nyebelin. Ya kan? Menurut saya gak ada orang yang suka sama orang yang nyebelin. Yang nyebelin itu susah untuk diajak jalan sama-sama. Nah, nyebelin ini adalah sebuah akronim daripada tantangan-tantangan atau sikap buruk yang bikin susah untuk bersatu. Ya, dari kata nyebelin itu adalah N-nya nganggap remeh orang. Ini nih kelakuan yang jelek nih, nganggap remeh orang. Bikin susah jadi bersatu. Karena nganggap dirinya yang paling hebat, nganggap remeh. Ada di sini yang suka dianggap remeh sama orang? Kalau ada, jangan cepat-cepat pulang, nanti kita akan doakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gak ada orang yang suka dianggap remeh, betul gak? Ya. Yang kedua apa? Yesus gak diandalkan. Karena Yesus tidak diandalkan, tidak punya keintiman dengan Tuhan. Jadinya apa? Kedagingannya yang menguasai dia. Hawa nafsunya yang mendominasi. Kalau ada konflik, malah jadi pecah.
Padahal hikmat dari Tuhan, hikmat dari atas akan membawa damai. Tapi karena Yesus tidak diandalkan, perpecahan terjadi. Bicaranya kasar. Bikin orang jadi sakit hati. Akhirnya jadi menjauh. E-nya apa? Enggak punya empati. Karena kedekatan emosional jadi susah terbangun kalau enggak ada empatinya. Komunikasi juga enggak bagus. Ingat loh, komunikasi itu seperti oksigen dalam sebuah hubungan. Tadi di ibadah yang pertama saya bagikan tentang hidup dengan kuasa Roh Kudus. Nah, salah satu kuncinya untuk mengalami kuasa Roh Kudus adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Enggak berdoa, akhirnya enggak ada kuasa. Padahal hidup dengan kuasa ini modal untuk kita bisa satu. Gitu. Untuk kita bisa satu, harus hidup dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus lah yang mempersatukan. Apalagi sikap yang nyebelin. Sikap buruk yang nyebelin, yang bikin susah bersatu. Lihat masalah selalu aja negatif. Akibatnya orang yang selalu melihat masalah dari sisi negatifnya aja, gampang stres, saudara. Ya, susah ngambil keputusan. Gimana, saudara seneng gak berjalan dengan seseorang pemimpin yang susah banget ngambil keputusan? Masalah digantung terus, ya kan? Mau PDKT sama orang juga gak ada keputusan, digantung terus. Akhirnya ditanya sama temennya, gak enak gue ditanyain terus. Lu udah jadian belum sama dia? Gimana jawabnya? Udah jadi sih, cuman tinggal tunggu jawaban aja katanya gitu. Gak ada keputusan. Dan ingin selalu bersaing secara tidak sehat. Orang yang selalu ingin bersaing dengan cara yang gak sehat selalu iri hati. Gampang cemburu. Ya, dan hubungan jadi rusak. Nah inilah sikap buruk yang nyebelin. Ya. Nah untuk bisa mengatasi perilaku buruk ini dan kita bisa bersatu, maka ada 3 hal yang adalah kunci menurut saya yang saya rangkum menjadi satu kata, one. One ini atau satu ini merupakan akronim. Yang pertama di sini adalah only God can help. Yang kedua, never give up. Yang ketiga, excellent attitude. Only God can help. Mempersatukan manusia yang memiliki perbedaan itu bukan sesuatu yang gampang, betul ya? Kita bisa aja satu rumah, ya, bahkan satu darah, tapi perbedaan pasti ada. Ya, perbedaan pasti ada, beda prioritas, beda sifat, beda keinginan, yang semuanya itu kalau perbedaan plus keegoisan nggak bisa dikendalikan, maka konflik pun terjadi. Tapi nggak apa-apa saudara, jangan anti sama konflik. Karena konflik yang ditangani dengan baik akan membuat hubungan saudara menjadi better. Ya, not bitter. Tapi kalau ternyata hubungannya jadi bitter, berarti ada yang salah. It's okay, gak apa-apa. Doa lagi. Minta hikmat dari Tuhan. Because only God can help. Berdoa lagi. Cari cara yang lain, belajar lagi. Karena mengharapkan perubahan dengan melakukan cara yang sama itu adalah kebodohan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, setelah 15 tahun kami disingkirkan dari keluarga. Karena perbedaan keyakinan, berbeda karakter, berbeda temperamen. Lebih dari 15 tahun kami sekeluarga disingkirkan dari keluarga besar. Tapi lewat proses yang panjang, kalau sekarang kami bisa diterima kembali oleh keluarga besar. Dan kami bisa hidup rukun, bisa saling tolong menolong. Kami sekarang jadi bisa bersama-sama membangun desa di tanah leluhur kami. Itu karena pertolongan Tuhan. Only God
can help. Melalui doa dan firman Tuhan yang kami terima lewat pemuritan, lewat khotbah-khotbah, lewat mentoring dan lain sebagainya. Dan firman itu dilakukan. Semua berubah menjadi lebih baik. Kalau Tuhan saja bisa membuat orang yang belum seiman aja bisa bersatu, bisa rukun. Masa dengan sesama tubuh Kristus kita nggak bisa? Ya, coba tolong dijawab. Apakah Tuhannya yang nggak bisa atau orangnya yang nggak mau? Orangnya yang nggak mau, ya. Karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, Tuhan nggak pernah meminta kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dia rindu kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena itu sadarilah dan percayalah, only God can help. Bergantung pada Tuhan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita tahu sumber pengharapan yang sejati. Bergantung kepada Tuhan akan membuat keintiman kita dengan Tuhan akan semakin dalam. Amin. Beli kue Yesus di balik papan naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi yang pertama harus kita miliki kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Only God can help. Yang kedua, never give up. Nah kalau kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita karena kemuliaannya tadi. Dan Tuhan sudah memberikan kemuliaannya kepada kita. Ya jangan menyerah dong dengan masalah. Ya enggak sih? Karena itu agar tetap satu, miliki semangat never give up. Saya banyak counseling sama mereka yang mau bercerai, komunitas yang mau pecah dengan alasan apa? Perbedaan. Sebab kami berbeda, Pastor. Lalu saya katakan, perpecahan kalian itu bukan karena perbedaan sebetulnya. Melainkan karena kalian menyerah. Kalian give up. Saya bilang jangan berhenti karena kamu capek. Tapi berhentilah karena memang sudah selesai. Tetelestai. Saudaraku, Indonesia membutuhkan pertolongan Tuhan. Indonesia membutuhkan kabar baik. Sudah banyak kabar buruk yang kita dengar. Ayo jangan menyerah untuk menjaga kesatuan berbangsa dan bernegara. Ayo kita bersama-sama melakukan amanat agung karena janji Tuhan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita hidup disertai Tuhan karena kita melakukan perintah Tuhan, maka percayalah keintiman kita dengan Tuhan akan semakin dalam. Amin. So never give up. Yang setuju katakan amin. Karena makan kue Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Haleluya. Only God can help. Never give up. Dan E-nya adalah excellent attitude. Saudaraku, untuk kita bersatu, maka sikap kelakuan kita itu menentukan, guys. Sikap kita bisa membuat orang mendekat kepada kita atau menjauh dari kita. Sikap kita akan membuat kita akan mengalami berkat Tuhan atau berkatnya malah terhalang. Karena itu tanda orang Kristen yang intim sama Tuhan. Yang paling gampang dilihat. Lihat aja kelakuannya. Ya, lihat aja sikapnya. Dia punya sikap yang positif atau lebih banyak negatifnya. Gampang ngeluh. Rendah hati seperti Yesus rendah hati. Penuh hormat. Menghargai. Ya, ramah. Saling mengasihi. Saling mengampuni, ya, tetap bersikap baik sekalipun diperlakukan dengan yang tidak enak, tidak baik. Dilihat dari kelakuannya saudara. Jadi jangan kita di atas panggung, di sosial media, kelihatan begitu hangat.
Kelihatan begitu ramah. Kelihatan begitu murah hati. Tapi begitu aslinya, dilihat kesehariannya, kelakuannya kayak setan. Dan sebagai murid Kristus yang memiliki attitude yang excellent, itu akan menarik orang untuk percaya kepada Tuhan. Seperti excellent attitude-nya jemaat mula-mula. Yang ramah-ramah, yang murah hati, yang suka berdoa, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ada tertuliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah buah keintiman orang Kristen dengan Tuhan. Disukai sama orang, tapi juga disukai sama Tuhan. Jadi guys, orang Kristen yang berkualitas itu bukan cuma hebat dalam kemampuan, tapi hebat juga dalam bersikap. Tuhan suka dengan orang Kristen yang seperti ini. Karena ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Excellent attitude. Dan ketika kita lakukan yang terbaik, ayat 24-nya bilang apa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang seutuhnya. Karena sesungguhnya Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Lambaikan tangan saudara. Oh, semua mau diberkati. Tapi ingat ya, ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat, jangan dimakan sendiri. Jadi berkat buat Indonesia. Jadi berkat untuk bangsa kita yang mau katakan amin. So, jadi kesatuan adalah tempat di mana Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya. Dan sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin tampilkan pertanyaan refleksi buat kita semua. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan melakukan semua perintah Tuhan? Kita diingatkan untuk intim dengan Tuhan. Belajar doa, sekarang firman. Benar gak sih kita mau intim sama Tuhan? Yang kedua, apakah saya sungguh-sungguh ingin berdoa dan mengupayakan tubuh Kristus bersatu? Dan yang ketiga, apakah amanat agung sudah menjadi bagian dari hidup saya? Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Every day I miss you. Happy Sunday. And I love you. God bless you.